Marah yang direspon dengan sadar bikin kita lebih tenang. Kalau ngomongin soal marah, hampir semua orang pernah ngalamin. Entah itu gara-gara pasangan yang bikin bete, anak yang bandel, kerjaan yang gak kelar-kelar, atau sekadar hal kecil kayak kena macet pas lagi buru-buru. Marah itu manusiawi banget, tapi cara kita ngerespon marahlah yang bikin bedanya. Ada orang yang marahnya meledak, ada yang dipendam sampai jadi sakit hati sendiri. Ada juga yang belajar merespon dengan sadar. Nah, jenis terakhir inilah yang justru bikin hati jadi lebih tenang. Kenapa kita perlu marah? Sebelum ngomongin cara respon, penting banget buat ngerti dulu, kalau marah itu bukan sesuatu yang jelek. Emosi ini udah jadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kita sejak dulu. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, marah muncul sebagai respon terhadap ancaman, ketidakadilan, atau frustrasi. Jadi, rasa marah itu ibarat alarm yang nunjukin ada sesuatu yang gak beres di sekitar kita. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2019 nunjukin bahwa marah bisa jadi energi untuk berubah. Misalnya, marah karena merasa nggak dihargai di tempat kerja bisa mendorong kita buat pasang batasan, atau bahkan cari lingkungan yang lebih sehat. Jadi, marah punya sisi fungsional kalau kita tahu cara ngolahnya. Masalahnya, terkadang kita sering marah tanpa sadar. Sayangnya, kebanyakan orang justru kebawa arus saat marah. Misalnya, teriak, banting barang, atau malah ngasih kata-kata tajam yang nyakitin orang lain. Setelahnya, biasanya muncul rasa bersalah atau penyesalan. Menurut riset dari Journal of Behavioral Medicine tahun 2018, marah yang diekspresikan dengan cara meledak bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, dan dalam jangka panjang berhubungan sama risiko penyakit jantung. Jadi kebayangkan, kalau marah dibiarkan tanpa kesadaran, bukan cuma hubungan sosial yang rusak, tapi juga kesehatan fisik ikut kena imbasnya. Respon sadar itu apa? Respon sadar artinya kita hadir penuh saat emosi marah itu muncul. Bukan berarti kita nggak marah, tapi kita sadar bahwa, oke, sekarang gue lagi marah. Apa yang sebenarnya bikin gue marah? Dan gimana cara terbaik buat nyampein ini tanpa nyakitin orang lain atau diri sendiri? Ini sejalan dengan konsep mindfulness. Dalam Jurnal Psikologi Klinis Review tahun 2015, mindfulness terbukti efektif membantu orang mengelola emosi negatif, termasuk marah. Dengan latihan mindfulness, otak belajar buat berhenti sejenak sebelum bereaksi, sehingga respon kita jadi lebih bijak. Kenapa bisa bikin lebih tenang? Kita jadi kenal diri sendiri. Saat marah direspon dengan sadar, kita bisa mengenali pemicunya. Misalnya, ternyata kita nggak cuma marah karena pasangan telat jemput, tapi sebenarnya karena kita merasa nggak dihargai. Kesadaran ini bikin kita lebih gampang nyampein kebutuhan dengan jelas. Nggak buang energi sia-sia. Marah meledak-ledak itu capek loh. Energi banyak kebuang buat teriak, mikirin penyesalan, atau memperbaiki hubungan yang rusak. Dengan respon sadar, energi lebih hemat dan hati lebih tenang. Hubungan jadi lebih sehat. Menurut penelitian di Jurnal Psikologi Keluarga di tahun 2020, pasangan yang belajar mengelola marah dengan sadar cenderung punya hubungan lebih stabil dan harmonis karena mereka bisa ngomong jujur tanpa drama berlebihan. Benefit selanjutnya adalah tubuh lebih sehat. Marah yang dikelola dengan sadar terbukti menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Sebuah studi dari Universitas Stanford tahun 2017 menunjukkan bahwa orang yang berlatih mindfulness anger management punya tekanan darah lebih stabil dibanding mereka yang sering marah meledak. Gimana cara merespon marah dengan sadar? Tenang. Ini bukan skill yang cuma dimiliki orang-orang bijak kayak biksu atau guru meditasi. Semua orang bisa belajar, asal mau latihan. Beberapa cara yang bisa dicoba. Pause sebentar, begitu sadar mulai panas, tarik napas dalam. Hitung 1-5 sebelum ngomong atau ngelakuin sesuatu. Teknik ini sederhana, tapi bisa bikin otak punya waktu mikir. Kenali pemicunya, tanyakan ke diri sendiri. Sebenarnya apa yang bikin gue marah?
Kadang marah kita cuma efek dari capek, lapar, atau stres hal lain. Ubah cara ngomong daripada bilang, "Kamu selalu bikin aku marah." Coba pakai kalimat "aku merasa marah" ketika cara ini lebih jelas, nggak nyalahin, dan bikin lawan bicara nggak defensif. Kalau marahnya udah numpuk banget, cari jalan untuk merespon marah dengan sadar, olahraga, journaling, atau bahkan masak. Hal tersebut bisa jadi terapi kecil buat hati. Latihan mindfulness rutin bisa jadi salah satu cara merespon marah dengan sadar. Nggak harus meditasi berjam-jam. Cukup 5-10 menit sehari buat duduk, fokus ke napas, dan menyadari apa yang dirasain. Bayangin situasi ini. Kamu lagi nyetir, tiba-tiba ada motor nyerobot seenaknya. Refleks, pasti kesel. Kalau langsung teriak atau nyumpahin, emosi makin panas. Tapi kalau respon sadar dipakai, kamu tarik napas, mikir, "Oke, dia nyerobot, gue emang kesel." Tapi kalau gue marah-marah di jalan, malah bahaya buat diri sendiri. Hasilnya, kamu tetap bisa lanjut jalan dengan lebih tenang, tanpa bawa-bawa emosi sampai rumah. Marah itu normal, bahkan perlu. Tapi marah yang direspon dengan sadar bikin kita lebih tenang, sehat, dan bahagia. Penelitian juga nunjukin kalau mindfulness dan self-awareness bisa bantu mengurangi dampak negatif dari marah. Jadi, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri karena marah. Yang penting, belajar buat hadir penuh saat emosi datang, supaya kita bisa milih respon terbaik. Pada akhirnya, respon sadar bukan soal nahan marah, tapi soal mengubah marah jadi energi yang berguna. Dengan begitu, kita nggak cuma bikin diri lebih tenang, tapi juga menjaga hubungan dan kesehatan tetap waras.